السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مبدل القلوب بإشراق شمس الإيمان وشارح الصدور بصفاء التوحيد وسر الإقامة، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد روح الأرواح وسر الأسرار ونور الأنوار والأهوال، وعلى آله وصحبه الجامعين للجمالات والكمالات والعرفان، صلاة وسلاما متلازمين ما دامت الملوان. أما بعد، para alim ulama, para asatidz, para hadirin hadirat yang saya muliakan. Yang pertama kali saya panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, di mana kita sampai detik ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa diberi tetap Islam dan iman, diberi ni'mah sihah wal afiyah, diberi ni'mah salamah, diberi ni'mah kesempatan waktu bisa hadir di dalam ini majlis, yaitu majlis zikir kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan majlis istighasah mohon pertolongan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan majlis qiraati maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permohonan kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan berkah daripada keluarga dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan berkah dari guru-guru kita semua, dengan berkah dari kedua orang tua kita semua, lebih-lebih mendapatkan berkah dari Sultan Awliya Sayyidina Syekh Abdul Ghani Al-Jalal wa Sayyidina Habib Nuh Al-Habshi wa Sayyidina Habib Abdul Rahman Al-Habshi wa Sayyidina Habib Husain Al-Habsi wa Sayyidina Syekh Muhammad Uthman Al-Ishaqi radhiyallahu anhu, dan berkah dari arwah muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Kita semua, keluarga kita semua, dan anak
cucu turun kita semua sampai pada hari kiamat senantiasa diberi rahmah oleh Allah, senantiasa diberi maghfirah, pengampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kita beribadah, di dalam kita berzikir kepada Allah. Semoga diberi tambah cinta kepada Allah, diberi tambah ma'rifat kepada Allah, dan diberi tambah dekat kelak di sisi Allah. Di dalam menghadapi hidup ini, semoga kita diberi selamat oleh Allah, diberi aman oleh Allah dari segala musibah, dari segala bala, dari segala kerusakan, dari segala gangguan, dari segala kezaliman, lebih-lebih dari segala fitnah, ma zahara minha wa ma batan. Semoga diberi lancar semua rezekinya, semua urusannya, semua tanggung jawabnya. Fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah, wa husnil khatimah, wa husnil khatimah fi ad-din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, yang mana seperti yang kita telah ketahui semua, bahwa kita di malam ini akan memberi suatu pengajian, yaitu syarah agama yang bertajuk yaitu ilmu pengetahuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala demi meraih ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala fid din wad dunya wal akhirah. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, sebelum kita membahas tentang ilmu, mari kita melihat, mengenal, mengerti tentang diri kita dahulu. Siapa kita yang sebenarnya? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'arafa nafsah faqad 'arafa rabbah. Kalau kita sudah kenal dan mengerti siapa kita yang sebenarnya, maka kita akan mengenal dan mengerti siapa Allah yang sebenarnya. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ نحن نسبح بحمدك ونقدس لك
Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya suatu tempo Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada malaikat, wahai malaikat, saya ingin menjadikan khalifah di atas dunia ini. Malaikat berkata kepada Allah, wahai Allah, kenapa engkau mau menjadikan orang di dunia ini yang mana orang itu nanti akan membuat rusak di dunia ini dan akan membuat pertumpahan darah di dunia ini? Apa tidak cukup ya Allah, kami ini sebagai malaikat-Mu yang sudah jelas bahwa kami membaca tasbih, memuji-Mu dan mensucikan-Mu ya Allah. Dijawab oleh Allah, saya yang lebih tahu daripada kamu. Kedudukan kita dijadikan oleh Allah yang pertama sebagai khalifah, yang kedua sebelum Allah menjadikan Nabi Adam alaihi salatu wassalam di dunia ini sudah penuh suatu kerusakan, sudah penuh suatu kezaliman, sudah penuh suatu pertumpahan darah. Ini yang harus dimengerti. Dalam ayat Al-Quran yang lain, Allah Ta'ala telah berfirman, Inna a'udna al-amanati 'ala as-samawati wal-'ard wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa hamalaha al-insan innal insana kana zaluman jahula. Amanat dari Allah yang berbentuk tauhid dan ma'rifat kepada Allah ditawarkan kepada langit, kepada bumi, dan kepada gunung-gunung. Semuanya tidak sanggup untuk menerimanya. Hanya manusia yang menerimanya. Begitu manusia menerimanya, apa firman Allah? Memang manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, kita dijadikan oleh Allah sebagai khalifah. Madhumul khalifah. Banyak sekarang ini orang-orang mengaku atau mudah mengaku bahwa dirinya ingin memperjuangkan, ingin menegakkan agama Allah, dan mengaku dirinya sebagai penerus jejak perjuangan dan amal Rasulullah SAW. Betul atau tidak? Kita pertanyakan, manhu? Siapa khalifah? Al-Imam Al-Hakim At-Tirmidzi fi Nawadir Usul
والإمام الحافظ السيوطي في فتاواه menerangkan suatu hadis yang dikatakan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kana al-anbiya'u awtadan fil ardh, falamma inqata'at an-nubuwwah أبدلهم الله مكانهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقال لهم أبدال." لم يفضل الناس بكثرة صلاة ولا صيام ولا تسبيح، yang artinya para anbiya wal mursalun dijadikan oleh Allah, diutus oleh Allah di dalam dunia ini sebagai paku, sebagai tonggak, sebagai pasak untuk membuat ketentraman, kesejukan, kedamaian di dalam dunia ini. Sesudah sifat kenabian telah terputus dengan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai pengganti penerus beliau adalah umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan sebagai auliya al-abdal. Kenapa mereka bisa mengganti, bisa meneruskan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka mengalahkan kita. Mereka mengalahkan semuanya di dalam keutamaan dan kemuliaannya, bukan karena banyak ibadah zahirnya, bukan karena banyak puasa zahirnya, bukan karena banyak baca tasbih dan zikirnya secara zahirnya. Tidak. Tapi karena yang satu bihusnil khuluq, dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang baik. Seorang thariqah tidak menginginkan apa-apa. Yang diinginkan adalah ingin bertemu, ingin berjumpa, ingin melihat, memandang zat keindahan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quranul Karim, wa anna ila rabbika al-muntaha. Untuk meraih ini tidak akan berhasil tanpa dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang mulia di dalam ilmunya, di dalam ibadahnya, di dalam zikirnya, di dalam pergaulannya, dan dimanapun dia berada. Akhlakul karimah dikatakan oleh para ulama thariqah, al-'abdu bi'ibadatihi yasilu ila al-jannah wa la yasilu
illa bi mura'atil adab. Faman lam yura'il adab fi ta'ati fa huwa mahjubun 'an rabbih. Siapapun dengan ibadah, dengan zikirnya, kelak akan masuk surga dengan rahmat Allah, tapi tidak akan bertemu dengan Allah kalau tidak berakhlakul karimah kepada Allah dan kepada siapapun. Siapapun yang tidak menjaga akhlakul karimah, walaupun besok masuk surga, tidak akan bertemu dengan Allah. Ini orang berkah. Satu. Yang nomor dua, wa bisidqil wara', dengan kehati-hatian dirinya, menjaga hatinya, menjaga imannya dari apa-apa yang tidak diridhoi oleh Allah. Nomor dua, yang bisa meneruskan perjuangan jejak Rasulullah SAW. Yang nomor tiga, wa husnul niyyah. Kita sering mengatakan, mari kita bertakwa kepada Allah, mari kita takut kepada Allah. Tapi kita banyak yang tidak mengerti ma huwa taqwa. Apa yang dikatakan takwa? Yang dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala telah berfirman, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Pengorbananmu, daging darah kurbanmu tidak akan sampai kepada Allah kalau tidak melalui takwa kepada Allah. Al-Imam Sayyidul Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, yang dinamakan takwa itu adalah husnul niyyah. Walaupun kita zahirnya beribadah kepada Allah, walaupun zahirnya kita berzikir kepada Allah, walaupun zahirnya kita berjuang kepada Allah, tapi kenyataan hatinya tidak husnul niyyah, itu namanya bukan takwa. Ya. Yang nomor 4 adalah salamatus sudur li jami'il muslimin. Selamat hatinya kepada siapapun. Jangan lagi dia bermusuh, jangan lagi dia membenci, mempunyai buruk sangka pun tidak ada kepada sesama hamba Allah. Yang nomor 5 adalah wan nasihah lillah. Mau bernasihat karena Allah. Kalau orang Singapura mengatakan nasihat itu apa artinya? Apa nasihat itu apa? Nasihat itu bahasa Arab ad-dinu nasihah. Kalau cakap Melayu apa nasihat? Nasihat. Sama. Pengertiannya apa? Itu makna nasihat sudah paham. Pengertiannya apa? Beri petunjuk. Apa? Tunjuk ajar yang baik. Tunjuk ajar yang baik. Tunjuk ajar yang baik. Belum cukup.
dengan ada rasa di dalam hati penuh kasih sayang terhadap sesamanya, akan timbul suatu harapan yang baik. Begitu melangkah disertai dengan niat yang baik, lantas diberikannya sesuatu yang baik. Sesudah begitu, bagaimana kebaikan yang kita berikan bisa diterima dengan baik? Ini lebih susah. Kalau sudah diterima dengan baik, ada salah satu kewajiban yang lebih pokok. Bagaimana kebaikan yang telah diterima baik bisa menjadikan baik dan diterima di sisi Allah. Tidak cukup pengetahuan yang disampaikan secara baik. Seorang dai, seorang mengajak jalan kebenaran kepada Allah, harus ada hubungan pribadi untuk menghadap kepada Allah. Bagaimana semuanya akan jadi baik. Karena kalau ini tidak sempat kita sadari, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang mau disampaikan. Sebelum disampaikan kebaikan itu sendiri, sudah ada di dalam hatinya marah, membenci, tidak suka kepada orang yang tidak baik. Kalau sudah begini, yang terkeluar dari mulutnya, walaupun berbentuk suatu kebenaran, adalah mengikut daripada hawa nafsu. Lihat dalam firman Allah dalam Al-Quran Al-Karim, "Law ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa ma fihin." Kalau sudah kebenaran mengikut apa yang ada di dalam nafsunya, akan rusak semua langit, bumi dan seisinya, tidak akan bermanfaat. Artinya ilmu yang kita sampaikan, pengetahuan yang kita berikan, walaupun menjadi orang itu mengerti, tapi tidak akan menjadikan nur hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus dijaga. Ini yang dikatakan nasihat. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, sebodoh-bodoh kita, serusak-rusak kita, sekejam-kejam kita, pada saat kita sendiri tidak ada emosi, tidak ada nafsu, tentu diri kita akan timbul, walaupun bagaimana, ingin menjadi hamba Allah yang baik dan ingin menjadi hamba Allah yang selamat. Ini konsekuensi daripada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah." Anak yang masih kecil itu dilahirkan oleh Allah dalam keadaan suci, menunjukkan kesucian kita, serusak-rusak kita, sejahat-jahat kita, sezalim-zalim kita. Tetap satu saat kita masih tetap ingin menjadi orang yang baik dan selamat fid dini wad dunya wal akhirah.
hadirin hadirat yang saya muliakan. Ingin baik apa tidak? Hah? Ingin jadi orang selamat apa tidak? Kira-kira jalan yang lebih mudah, pekerjaan yang lebih gampang untuk ditempuh, kira-kira jadi orang baik dan selamat itu mengerjakan apa? Ini ada jawaban yang disuruh, yang dijauhkan, menjauhkan apa yang dilarang. Betul? Coba lihat dalam Al-Quran Al-Karim. Allah Ta'ala telah berfirman, Inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dalam firman yang lain, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan kita mengerjakan sholat perintah Allah, makin kita bisa jauh dari apa yang munkar. Makin kita bisa berzikir kepada Allah, makin tenang hati kita menghadap kepada Allah. Tapi kenyataannya, apa semua ini bisa menjamin waktu selesai sembahyang tadi itu bisa mencegah apa yang dilarang oleh Allah? Apa kita bisa menjamin bahwa zikir wirid kita yang kita kerjakan tadi itu menenangkan hati kita di dalam menghadapi kehidupan ini kepada Allah? Jangan lagi di luar sholat, jangan lagi di luar zikir. Di dalam sholat zikirnya saja masih belum bisa menenangkan hati kita menghadap Allah. Wah, ini tokoh. Kenapa? Betul apa tidak? Ya? Kalau sudah begini, apa jalan yang paling mudah, paling gampang untuk selamat di dalam hidupnya, di dalam ibadahnya, juga di dalam gangguan daripada syaitan? Apa? Cepat jawab, agak malam nanti. Coba. Udah paham? Jalan yang paling mudah adalah bersyukur kepada Allah. Mau saya gunakan syukur, khuluqun min akhlaqir rububiyyah, wa huwa min a'zami maqamatis salihin. Syukur itulah adalah salah satu daripada akhlak Allah. Suatu kedudukan yang sangat agung yang diamaliyahkan oleh para wali-wali Allah. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala berfirman, Wallahu syakurun hakim. Sampai ahli surga pun
awal perkataan, awal kalimat yang dihadapkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala adalah bersyukur. Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai pada saat kita menghadapi kesusahan, menghadapi suatu kesedihan, menghadapi suatu penderitaan kelak di sisi Allah, di akhirat, kita mengharapkan suatu syafaat, mulai dari Nabiullah Adam sampai Nabiullah Ibrahim, sampai Nabiullah Musa, sampai Nabiullah Isa, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberi kunci syafaat pada Allah Subhanahu wa taala. Ma huwa miftah syafa'ah? Apa kunci syafaat yang diberikan oleh Rasulullah, yang nabi-nabi mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa tidak sanggup untuk memberi syafaat, hanya memikirkan dirinya sendiri dulu. Karena satu, dibukanya kunci puji-pujian, kunci bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulianya syukur, dari agungnya syukur, di dalam Al-Quranul Karim didampingkan oleh Allah dengan kalimat zikir. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Sedangkan zikir itu apa? Semua tujuan hidup ini adalah untuk berzikir. Sampai sembahyangmu sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah, aqimis sholata li dzikri. Tegakkan, bukan kerjakan sholat, tegakkan. Tidak ada di dalam Al-Quran kata-kata wa yaf'aluna sholat, wa yuqimuna sholat, wa iqamas sholat. Tegakkan, aqimis sholata li dzikri. Tegakkan Muhammad sholatmu untuk berzikir kepadaku. Begitu besarnya kedudukan zikir dalam Al-Quran Al-Karim, dikatakan wala dzikrullahi akbar, tapi tetap yang mengiringi zikir adalah bersyukur. Coba saya berkata, suka mohon ampun tidak kepada Allah? Suka bertobat tidak kepada Allah? Suka minta kaya tidak sama Allah? Suka minta rezeki yang banyak tidak sama Allah? Tapi semua itu tidak dijamin oleh Allah. Lihat dalam Al-Quranul Karim, semua dikatakan wa yawfiruna ma duna dzalika liman yasha. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, wa yatubu Allah ala man yasha. Kalau Allah berkehendak menerima, fa yakshifuna ma tad'una ilaihi in sya'a. Semua fasawfa yugnikumullah min fadli in sya'a yarzuqu man yasha bighairi hisab. Semua itu masih menunggu kehendak Allah.
Hanya syukur yang tidak menunggu kehendak Allah pasti akan dijamin oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Ini syukur. Ingin selamat dari siksa Allah, ingin aman dari musibah, dari bala daripada Allah, lewat apa? Tidak ada lain yang lebih mustajab seperti apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Selagi kamu mau bersyukur kepadaku, kepada Allah, dan beriman kepadaku, aku tidak akan menyiksa. Ini syukur. Saya mau bertanya, ingin selamat tidak dari gangguan setan dan iblis? Kita ini yang banyak itu, banyak mana mengerjakan ibadah dengan maksiat kepada Allah. Lebih banyak mana? Jangan malu. Kenapa malu sama dirinya sendiri? Nah, kepada Allah. Oke, saya perhadus lagi. Lebih banyak mana ingat dengan lupanya kepada Allah? Tak malu sudah. Lebih banyak lupa. Saya mau tanya lagi, yang membuat hati kita lupa kepada Allah, jangan lagi di luar ibadah, di luar zikir kepada Allah, sampai ibadah zikir kita pun selalu lupa dan tidak ingat kepada Allah. Kira-kira yang membuat kita lupa siapa? Syaitan, iblis, apa nafsunya sendiri? Coba jangan malu-malu. Cikgu Rahman. Kira-kira bagaimana? Kita borak-borak, jangan tegang, biasalah. Ya, sama-sama belum makan tuh. Coba Cikgu Rahman. Nah, kenapa kok bukan setan dan iblis, kok nafsu yang membuat kita itu lupa kepada Allah? Karena satu di dalam Al-Quran begitu, balrona ala qulubihi bima kanu yaksubun. Karena hatinya itu telah berkarat, kaca hatinya itu telah apa? Telah kabur, gelap. Kekaburan yang ada dalam hati itu karena apa? Karena kebiasaan perbuatan dirinya sendiri yang telah menjadi ada di dalam hati ini. Karena kita selalu membiarkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'da aduwi nafsuka allati baina jambayk." Yang paling menjadi musuh dirimu sendiri itu adalah nafsumu sendiri yang dekat di sisimu. Ini coba saya tanya, kira-kira yang segini banyak ini ingin jadi wali atau tidak? Jangan dulu. Ingin jadi wali atau tidak? Ya? Ingin. Mungkin malu, kalau begini agak malu, ya bingung ya.
ingin menjadi hamba Allah yang dicintai Allah apa tidak? Saya mau. Ini. Sedangkan sebagai hamba Allah, siapapun, siwal malaika, wal anbiya wal mursalin, selain malaikat dan para nabi, para rasul, tentu akan berbuat maksiat kepada Allah. Tapi apa bedanya antara kita yang mengerjakan dosa kepada Allah dengan seorang wali berbuat salah dan dosa kepada Allah? Ini harus tahu. Coba, ingin jadi wali apa tidak? Hah? Sudah? Ingin jadi orang yang dicintai oleh Allah atau tidak? Tapi masih tetap mengerjakan dulu. Ini gak apa-apa sudah. Ekstra. Ya. Kalau orang itu orang yang dicintai oleh Allah, orang yang disayang oleh Allah, di dalam dia mengerjakan dosa kepada Allah dengan melalui 3 syarat. Allah yaqsida bil ma'siyah. Di hatinya itu tidak ada keinginan di dalam mengerjakan maksiat. Yang nomor 2, Allah yafrah bil ma'siyah. Di dalam hatinya kalau sampai dia mengerjakan maksiat kepada Allah, tidak ada rasa senang dan bangga. Apalagi mau bercerita, apalagi mau membuka aib. Dalam satu hikayah, dengan besar dan agungnya rahmat daripada Allah, walaupun kita berbuat maksiat kepada Allah, tapi ada rasa di dalam hati kita, malu aku mau menampakkan maksiat ini, malu aku mau menikahkan maksiatku ini. Karena apa? Allah Ta'ala tidak meridhoi perbuatanku ini. Dengan kemaluannya dia untuk membuka maksiat yang dikerjakan di dunia ini, dengan rahmat Allah, insya Allah kelak di akhirat akan ditutup oleh Allah dan diampuni oleh Allah. Ini kehebatan. Jangan sampai kita merasa senang. Yang nomor 3, ada yusirru bil ma'siyah. Kita tidak selalu tetap di dalam mengerjakan suatu maksiat. Jangan. Sudah. Saya kembalikan lagi. Kita ini ingin jadi orang yang baik, yang selamat di sisi Allah. Pembahasan untuk pembersihan nafsu melewati ibadah dan zikir kepada Allah ini bisa dibicarakan dalam pengajian yang lain. Sekarang kita lihat dalam sisi syaitan. Kita ingin selamat daripada gangguan syaitan dan iblis. Lewat mana? Dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala telah berfirman, saat itu dari sakit hatinya
dari tidak menerimanya dan dari iri dengkinya iblis sama anak cucu Adam, dia mohon kepada Allah, Awwirni ila yaumil ba'ts. Ya Allah, tolong saya jangan Engkau ambil cepat-cepat. Besok kalau bisa saya yang paling akhir, Engkau ambil nyawa saya. Dijawab oleh Allah, innaka minal munzirin. Engkaulah memang besok yang paling akhir yang akan aku cabut nyawanya. Begitu dia iblis, kenal tak sama iblis? Kenal? Tahu tidak sama setan iblis? Tahu? Kenal? Tidak? Saya tak kenal sama sendiri, tahu, tapi tak nampak. Coba. Apa kata iblis? Fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena Engkau telah memastikan saya orang iblis yang sesat, jauh dari rahmat-Mu ya Allah. La'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Anak cucu Adam akan aku tunggu, akan aku duduk untuk mencegah dia jangan sampai masuk lewat ke siratal mustaqim. Apa maksudnya kata Allah? Summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syamalihim. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, selalu aku tunggu ya Allah. Ini syaitan dan iblis. Kenapa kamu bisa mengalahkan anak cucu Adam? Kenapa kamu bisa mengganggu keislaman, keimanan anak cucu Adam? Kenapa kamu sampai tidak bisa anak cucu Adam itu di dalam ibadah zikirnya menghadap kepada saya yang sebenarnya? Dijawab oleh iblis, ya Allah, wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kamu lihat ya Allah, kamu buktikan ya Allah, kebanyakan anak cucu Adam yang sampai terikut dengan jejak saya ya Allah, kata iblis, karena tidak pernah bersyukur kepada Allah. Ini syukur. Coba. Di sini ada suatu hikmah. Kenapa di sini iblis tidak mengatakan kepada Allah, saya akan mengganggu anak cucu Adam dari atas dan dari bawah? Kenapa? Ini kenapa? Karena atas adalah iman, bawah adalah Islam. Tidak mungkin syaitan dan iblis menggoda kita, menjerumuskan kita melalui langsung keimanan keislaman. Tidak mungkin. Tidak mungkin syaitan dan iblis menyuruh kita jangan percaya sembahyang. Sembahyang itu tidak baik. Tidak mungkin. Karena itu sudah menyangkut keimanan dan keislaman. Lewat mana iblis? Lewat jalan kanan kiri. Mengakui sembahyang itu wajib, mengakui bahwa kalau tidak sembahyang itu bagaimana hukumnya, tapi tetap dia akan malas untuk bersembahyang. Ini liku-liku permainan iblis. Karena dari halusnya tipu daya dari
setan dan iblis. Suatu riwayat dari Imam Ahmad, dari Imam Nasai wa Ibnu Hibban wa Tabrani fi hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna Allah yu'ayyidu hadzal dina bi aqwamin la khalaqa lahum." Kalau sudah hari kiamat akan tiba masanya, agama Islam makin berkibar, syiar Islam makin berjaya, kehebatan Islam makin nampak. Tapi orang-orang yang menjayakan, orang-orang yang mensyiarkan, orang-orang yang membesarkan Islam ini tidak mendapat bagian kelak di sisi Allah. Limana? Penyakit apa? Dalam suatu hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Inna Allah la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir." Allah Ta'ala akan membesarkan, akan menjayakan syiar Islam. Siapa yang membesarkan dan menjayakannya? Adalah orang-orang yang bergelimang, orang-orang yang masuk ke dalam maksiat kepada Allah. Maksiat mana? Tidak nampak. Secara zahiriah bisa kita tampil. Di muka orang kita bisa menunjukkan, tapi sini hati-hati. Ini harus kita jaga. Seperti saya katakan tadi, kita ini membahas ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, yang bagi li talibil ilm ayyakuna lahu khabi'ah bainahu wa bainallah. Jangan lagi berjuang apapun, kamu sebagai orang mencari ilmu harus menyempatkan diri, mempunyai hubungan pribadi menghadap kepada Allah selain ilmu dan perjuangan. Awas, jangan merasa sombong, jangan merasa bangga. Tidak cukup. Ini banyak orang yang nggak sadar. Ya Allah, saya berjuang ke jalan-Mu ya Allah. Ada satu riwayat dari Imam Abdullah Al-Amtuki radhiyallahu anhu mengatakan, suatu masa ada seorang alim, seorang dai ila Allah, kelak dimasukkan neraka oleh Allah. Tidak terima hatinya. Wahai Allah, kenapa saya mesti Engkau masuk ke neraka ya Allah? Saya setiap hari, setiap malam saya berdakwah, saya memberi syarahan, saya berjuang ke sana kemari ya Allah, sampai enggak sempat waktu saya di rumah ya Allah. Kenapa sekarang saya mau masuk ke neraka ya Allah? Saya adalah seorang alim yang besar ya Allah. Nggak tahu besar apanya, besar perutnya barangkali. Dijawab oleh Allah, siapa
tidak tahu bahwa kamu sebagai orang alimun kabir, tahu dari muliamu, dari agungmu, kemana kesana, kemana kamu pergi, selalu didampingi oleh umatmu. Betul apa tidak? Betul ya Allah. Kamu datang kepada umatmu, mereka berdiri, mereka menyambutmu, menghormatimu. Betul apa tidak ya Allah? Betul apa tidak kamu? Betul ya Allah. Disiapkan tempat duduk yang istimewa untukmu. Semuanya kamu serba istimewa. Sampai-sampai bilang kota pasar Gelang, karena kamu ustaz kabir. Biasanya harganya 5 ringgit, kita cuma 2 ringgit. Ustaz kabir. Betul atau tidak? Betul ya Allah. Coba kamu ingat, pada saat kamu dihormat, pada saat kamu dimuliakan, pada saat kamu diangkat oleh umatmu, oleh muridmu, pernahkah di hati kamu bahwa itu berkat rahmat daripada? Tidak. Kamu hanya mengatakan sudah sepantasnya seorang murid memuliakan gurunya. Begitu atau tidak? Iya ya Allah. Habis pahalamu sudah kamu ambil dulu di sini. Na'udzubillah min dzalik. Apa akhirnya? Kata Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, innal ilma ghalibuhu zahirun linnas. Suatu ilmu merupakan sesuatu yang nampak di muka orang banyak. Apa kata beliau? Kullu ma dhahara lin-nas min ilmin aw 'amalin fahuwa qalilun jadwal fil akhirah. Apapun ilmu kamu, perjuanganmu, kalau masih nampak oleh orang lain, kalau bisa dirasakan oleh orang lain, besok di sisi Allah tidak begitu banyak manfaat pahalanya untuk diri kamu. Bukan ibadah kamu, bukan ilmu kamu, bukan perjuanganmu yang tidak baik, tapi manusia kita yang tidak kuat dipuja-dipuji oleh lingkungan kita. Betul atau tidak? Jawab, jangan malu. Ini tidak terasa. Karena itu dituntut oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, sempatkan suatu masa di saat malam atau kapanpun yang tidak berhubungan dengan ilmu, yang tidak berhubungan dengan amal ibadah, perjuangan yang nampak di manusia, hanya semata-mata kepada Allah. Harus hati-hati. Ya. Apa kata Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, man lam yakun fi amalihi akyasa min sahir wa ma'afiyah. Siapapun kalau di dalam amal ibadah perjuangannya tidak lebih pandai daripada tukang sihir, semua amal ibadahnya akan menjadi riya, tidak karena Allah. Artinya apa? Tukang sihir itu pandai, begini dibalik jadi ini balik, tapi itu kan cepat diputar balik lagi ini kalau tidak betul. Coba lihat dalam penafsiran hadis-hadis an-niyah. Di situ dikatakan oleh para ulama
Lebih-lebih oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhuma. Ibadah itu ada yang berkaitan salah satu dengan yang satunya, ada yang tidak berkaitan. Yang tidak berkaitan macam membaca Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ikhlas akan diberi pahala oleh Allah. Waktu Bismillahirrahmanirrahim tidak ikhlas, tidak dapat. Yasin ikhlas dapat. Wal Qur'anil Hakim, kena ada cikgu rombak lewat, mak bergaya tak dapat. Cantik macam zebra. Tapi kalau ibadah itu saling muasalah berhubungan kasolah seperti sholat. Waktu rakaat awal usolli fardhul maghrib salat raka'at mustaqbil qiblat adaan lillahi ta'ala, ikhlas dapat pahala dari Allah. Tapi begitu rakaat yang kedua, tahu ada ustaznya, ada cikgunya lewat, mulai dia nak bergaya. Tak sadar. Kalau ini tidak sampai atau tidak sempat, hatinya kembali kepada Allah dengan memarahi hatinya kepada Allah sampai membaca Assalamualaikum warahmatullah, walaupun sembahyangnya itu sah, walaupun sembahyangnya itu memenuhi kewajiban daripada Allah, tidak akan mendapat pahala di sisi Allah. Ini harus paham penyakit-penyakit macam begini. Okay, you understand? Yes. Ya. Jadi bagaimana? Coba lihat dalam suatu hadis riwayat Imam Nasa'i, riwayat Imam Hakim, biisnadin sahih. Di situ menerangkan perjalanan yang benar, garis yang benar dan garis yang tidak benar, garis syaitan dan iblis. Bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan? Andai kata jalan syaitan itu ada 100, yang satu lewat keburukan, yang 99 lewat kebaikan. Hati-hati. Kita taubat dari maksiat memerlukan taubat hanya sekali. Tapi kalau kita bertaubat dari sembahyang kita memerlukan 1000 kali taubat. Berapa kesalahan? Mungkin berdirinya tidak sama dengan Rasulullah, mungkin waktu mengangkat tangannya tidak sama, mungkin waktu meletakkan tangannya di dada di mana, sebelah kiri apa kanan, bagaimana meletakkan tangan waktu rukuk, bagaimana waktu berdiri dari rukuk, bagaimana waktu mau sujud mendahulukan tangan apa lutut kanan apa lutut kiri. Belum lagi nanti apa yang dibaca sudah tepat atau betul. Kalau sudah yang dibaca itu tepat dan betul, bagaimana hatinya? Banyak yang perlu ditobati di sini. Coba. Inilah yang dikatakan urusan tasawuf. Di dalam praktek tasawuf berbentuk thariqah. Kadang-kadang banyak orang-orang itu mencaci maki thariqah. Kalau tidak suka, tidak apa-apa. Tidak mau, tidak apa-apa. Tapi kalau itu sampai ingkar thariqah, yang diingkari itu adalah suatu perbuatan Rasulullah SAW. Kaifa hukmuh? Bagaimana hukumnya? Hafal berapa hadis?
hadis, mau buka berapa kitab. Ini bid'ah, ini khurafat, macam-macam. Kalau ditanyakan jangan ngomong tentang dalamnya thariqah, ngomong tentang mahiyat thariqah. Kita ngomong. Tapi insya Allah di Singapura ini tidak ada. Kalau di Jawa sana agak ada. Insya Allah Singapura tidak ada. Ada apa tidak? Tidak suka tasawuf. Jangan lagi yang namanya ilmu Allah yang untuk dibawa menghadap kepada Allah. Ilmu zahir, ada ahli mata. Satu mulut ini sudah tak tidak sama. Ada yang ahli bibir, ada yang ahli gigi. Ya betul tidak? Gigi pun ada ahli sendiri-sendiri. Ada yang tukang tambah, tukang cabut. Ya, ada yang meratakan gigi, ada kan ya? Itu masih ilmu zahir, apalagi ilmu Allah. Kalau orang-orang jangan mengingkari thariqah, mengingkari tasawuf sajalah. Kalau mereka mau ngomong tentang ikhlas, kalau mereka mau ngomong tentang taubah, kalau mereka mau ngomong tentang khusyuk, kalau mereka mau ngomong tentang mahabbah, kalau mereka ngomong tentang rindu, kalau mereka ngomong tentang takut kepada Allah, ini ilmu apa namanya? Apa ini ilmu fakir? Apa ini ilmu syariat? Lihat dulu. Na'udzubillah min dzalik. Yang kita takutkan apa? Sampai mengingkari apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah sebelum diangkat sebagai Rasulullah, sebelum umur 40 tahun, Rasulullah sudah mempunyai sifat as-sadiqul masduq, al-amin. Rasulullah suka bertapa, suka menyendiri. Sampai Quran telah datang kepada Rasulullah, sudah diangkat sebagai Rasulullah. Rasulullah pun ke Gua Hira untuk berkata, ini amaliyah apa? Kira-kira lebih tua mana syariat sama thariqah? Ini orang tidak tahu sejarah. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, apa yang telah saya sampaikan itu adalah merupakan muqaddimah, ya, sebagai pembuka, sebagai pendahulu untuk membahas tentang ilmu apa yang dinamakan ilmu, dan apa yang dikatakan ilmu nafi', dan apa yang dikatakan sebaik-baik ilmu, dan apa tujuan yang paling pokok dan paling agung di dalam suatu ilmu. Ini masih banyak, tidak mungkin kita bahas di dalam ini, tidak mungkin. Saya sudah ngomong bersama Cikgu Rahmat, kita bertemu ini bukan hanya mau menyampaikan ilmu, kita sama-sama ingin mendapatkan rahasia dan nur daripada ilmu yang mana bisa mendapatkan taufik hidayah. Merupakan satu tuntunan, satu bimbingan secara pelan-pelan, secara kontinu. Tidak bisa mau dihabiskan. Kalau hanya mau merupakan ilmu cukup 1 jam, 2 jam cukup. Tapi kalau merupakan satu bimbingan, apa yang dinamakan ilmu? Apa yang dinamakan ilmu manfaat? Apa yang sebaik-baiknya ilmu? Dan apa tujuan ilmu yang paling besar? Dan sekarang apa landasan ilmu untuk bisa dekat kepada Allah? Harus melalui keyakinan. Apa yakin itu? Dan apa makrifat itu? Ini pelan-pelan.
Tidak begitu alim, agak bodoh tapi mantap, yakin. Alim tapi goncang. Nah, pilih mana? Mesti yang dipilih apa? Agak bodoh tapi nanti malah mau yakin. Ini Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam Al-Quranul Karim dikatakan, Qad nuri malakutas samawati wal ard. Ya, waliyakuna minal mukminin. Aku beritahu semua rahasia langit bumi wahai Nabi Ibrahim agar engkau jadi orang yang yakin kepadaku. Yakin. Ini pelan-pelan. Insya Allah. Kira-kira mau diadakan acara lagi apa tidak ada? Ini nggak bisa, mau terus-terusan nggak bisa, mesti pelan-pelan. Kemana arah ilmu itu, kemana nanti? Coba sekarang saya mau tanya, ini hadirin hadirat pada malam ini datang ke sini ini apa niatnya? Coba saya mau tanya. Saya nggak ngomong salah dan benar, cuma cari yang pas, sesuai. Ya baju pun kalau kebesaran, walaupun pakai ilmu dia tak cantik. Coba apa? Niat datang ke sini itu niat apa? Hah? Hah? Dengar. Habis dengar terus dua kiri. Kalau itu mau niat ngomong ngaji, hati-hati. Al-Quran mengatakan wattaqullah wasma'u. Takwa dulu, baru dengar ngaji. Ini takwanya yang saya tanyakan. Ayo, niat apa? Gitu. Biar ilmunya itu bercahaya. Coba sekarang niat apa? Datang ke sini ini niat apa? Coba. Cepat hafal saya. Coba. Hah? Menambah ilmu. Kalau udah tambah buat apa? Hati-hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad min Allah illa bu'dan." Siapapun makin tambah ilmunya tapi semakin tidak tambah untuk dekat mendapatkan taufik hidayah dari Allah, bukan makin dekat tapi makin jauh daripada Allah. Al-Imam Sufyan As-Sawri radhiyallahu anhu begitu mau berangkat mengaji dipegang oleh ibunya, "Ya bunay, la tata'allam al-ilm illa idza nawaita al-'amal bihi. Wa illa fahuwa wabalun 'alaika yawm al-qiyamah." Anakku, jangan sekali-sekali engkau mengaji. Kalau kamu dalam berangkat mengaji, mau mengaji, tidak engkau sertai dengan satu niat, ilmu akan engkau kerjakan. Ingat, ilmu kelak akan menjadi musibah, akan menjadi fitnah untuk dirimu sendiri. Saya mau tanya, niat apa dan kesini? Menuntut. Jangan tuntut ilmu, tuntut diri sendiri. Ini yang susah. Kita hanya niat satu. Niat bersama-sama berkumpul dengan hamba-hamba Allah yang soleh, ya? Agar kita jadi orang yang soleh. Al-mar'u ma'al ahad. Itu dulu. Makanya maaf, di dalam majelis yang selalu saya adakan, saya tidak pernah dan takut
Yang saya ingat selalu langsung mengajar apa? Mari kita mulai dengan istighosah. Kita mulai dengan maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengharapkan kepada Zatiya, kepada Siriyah, kepada Muria Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rupa-rupanya hal-hal amal salafus saleh sebagai dasar yang kuat hati kita untuk menerima nur daripada Allah yang berbentuk macam-macam ini, lebih-lebih berbentuk pembacaan maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam makin berkurang kelihatannya. Kadang-kadang kita mengadakan Isra Mi'raj, kadang-kadang kita mengadakan maulid Rasul, tapi lupa membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung yang diutamakan acaranya, yang diutamakan sambutan-sambutannya, yang diutamakan pengajian-pengajiannya. Rasulullah yang diperingati sebagai tauladan, sebagai panutan kita, dilupakan itu semua. Na'udzubillah. Dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, Inna lillah fi ardi awannya. Allah Ta'ala mempunyai tempat di dunia untuk menerima rahasia, untuk menerima nur daripada Allah. Ala wahyal qulub. Itulah ada hati kita. Sesuatu apapun yang datang daripada Allah, jangan lagi yang berbentuk ilmu, jangan lagi berbentuk rahasia, jangan lagi berbentuk nur daripada Allah, berbentuk musibah, berbentuk fitnah, adalah tetap baik. Ingat. Tapi kenapa ilmu rahasia nur daripada Allah kok tidak bisa kita menjadi orang yang baik? Sembahyang kita, zikir kita, pergaulan kita, kenapa? Bukan ilmu nur dari Allah yang tidak baik, hati, wajah, tempat ini yang masih kotor. Ini kue dimasak sedap-sedap, mahal-mahal, pakai cheese, pakai apa macam-macam, begitu dihantar ke kita, periuknya, piringnya kotor, kira-kira kita makan apa tidak? Ini harus kita sadari. Sudah, ya sudah capek. Jadi apa? Tempat ini yang kita bicarakan sekarang, kesiapan kita untuk menerima ilmu rahasia nur daripada Allah, ini yang kita bicarakan pada malam ini. Yang mana ilmu yang dari Allah itu menjadikan taufik hidayah dari Allah. Ma'wat taufik. Kita selalu mohon, ya Allah, berikan taufik hidayah darimu, ya Allah. Ma'wat taufik. Coba lihat dalam kitab-kitab aqaid, apa yang dinamakan taufik? At-taufik wa fardhu thar. Yang dinamakan taufik itu telah jelas dijadikan, ditakdirkan oleh Allah untuk melakukan apa-apa yang diridhoi oleh Allah. Seorang alim bagaimanapun, mempunyai ilmu apapun, kalau ilmu itu belum dikerjakan, belum dibuktikan menghadap kepada Allah, sama dengan ilmu itu belum mendapatkan taufik hidayah dari Allah. Ini pokok yang saya bicarakan ini, insya Allah ini asas daripada ilmu. Cuma orang torekoh tidak membicarakan yang begini-begini. Yang kita bicarakan, kenapa kita kok jadi begini, kenapa? Kena penyakit apa ini? Apa memang ada gangguan syaitan iblis? Apa ada gangguan dari nafsunya sendiri? Ini torekoh harus menjawab. Bukan hanya menyuruh-menyuruh, ittaqullah wa akhlisu lillah wa atasimu bihablillah. Bukan. Yang takut kepada Allah, yang ikhlas kepada Allah,
yang khusyuk kepada Allah, yang ridho kepada Allah, yang cinta kepada Allah? Jawab, Ustaz, mulai dulu kita ini tidak bisa ikhlas, tidak bisa khusyuk, tidak bisa ridho, tidak bisa cinta rindu sama Allah. Jangan disuruh-suruh terus. Mestinya Ustaz tanya, kenapa tidak bisa khusyuk? Kenapa tidak bisa cinta? Kenapa tidak bisa hadir hati ini? Mestinya ini yang harus dipertanyakan, bukan hanya suruh-suruhan yang mentah. Ini ilmu. Ini tujuan thariqah. Perjalanan thariqah. Kita silahkan ngomong, silahkan. Jangan macam-macam. Saya takut. Apa kata Rasulullah SAW mengatakan apa beliau? Idza wusita al-amru wa li ahli fantadhiris sa'ah. Kalau orang-orang itu sudah bukan ahlinya berbicara, sudahlah tunggu kehancuran dan kerusakannya. Masalah penyakit zahir tidak punya surat sijil, dokter nggak injek orang tanpa polisi. Ini harus diperhatikan. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah sebagian dari muqaddimah untuk mencari ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah demi untuk meraih ridho Allah. Jadi dalam hal ini tidak bisa diselesaikan untuk malam ini, tidak bisa. Bagaimana Rasulullah menerima ilmu Allah, dan bagaimana sahabat menerima ilmu dari Rasulullah, dan bagaimana tabi'in menerima ilmu dari sahabat, dan bagaimana tabi'in menerima daripada tabi'in. Coba nanti dilihat secara zahir, secara batin. Insyaallah. Jam berapa? Sudah besok kerja saja. Jadi paham ya? Jadi insya Allah saya tidak lama lagi. Saya tidak lama, hampir 1 tahun saya tidak ke Singapura. Ya insya Allah saya dalam 1 bulan lagi insya Allah saya juga akan mau ke Malaysia. Jadi kalau ada waktu ya nanti diteruskan dengan pengajian ini. Jangan diputus. Jadi pelan-pelan biar bisa mengerti gimana perjalanan para ulama salafus saleh. Gitu kan? Kalau kata Al-Imam Malik radhiyallahu anhu, la yasluh akhir hadhihi ummah illa bima sulha awwalha. Akhir daripada umat ini tidak akan jadi umat yang baik kalau tidak akan mengikut apa yang telah dikerjakan oleh umat-umat yang terdahulu. Oke? Ya. Makin banyak ilmunya, makin numpuk ilmunya, amaliyahnya nggak baik. Sama saja. Malah itu termasuk dari apa? Tanda-tanda datangnya hari kiamat. Ini kata Rasulullah SAW di hadis sahih an Abi Mirdah Al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Yadhhabus salih al-awwal fal-awwal." Besok kalau sudah hari kiamat akan sampai orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh makin habis. Bukan orang yang alim banyak. Malah kadang-kadang yang alim minta kesempatan, tolong saya mau bicara. Tolong saya kasih kesempatan, mau kasih syarahan. Dalam hadis riwayat Abu Nu'aim Al-Asbahani radhiyallahu anhu dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, min fitnatil 'alim ay yakuna al-kalam ahabba ilayhi min al-istima'. Termasuk orang alim ilmunya menjadi fitnah untuk dirinya sendiri, dia lebih senang kasih syarahan sama orang